Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan saudara, kita akan membaca dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan hidup kita. Oleh sebab itu, jika kita meminta ataupun memohon sesuatu kepada Dia, maka itu adalah bagian dari kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Namun jika kita sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, tentu kita menanti jawaban dan respon dari Tuhan atas permohonan dan juga keinginan hati kita. Kita harus jujur bahwa terkadang kita mendesak Tuhan supaya doa kita segera dijawab. Kita merasa bahwa Tuhan harus segera menolong, dan kalau tidak, kita akan mengalami sesuatu yang buruk dan sial. Namun mendesak Tuhan dan memaksa Tuhan sebenarnya bukanlah cara yang Dia inginkan dari kita, saudara. Yesus memberikan teladan kepada manusia saat di Taman Getsemani, bagaimana Dia bergumul habis-habisan. Di akhir doa Yesus Dia berkata, "Tetapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia yang masih tinggal di bumi dan menghadapi masalah-masalah dan kerumitan yang ada, serta kompleksitas yang tinggi, terkadang hati kita ingin bersabar atas jawaban doa kita. Namun, pikiran kita berbicara lain. Terkadang mulut kita sudah berucap biar kehendak Tuhan yang jadi, namun perasaan kita bereaksi yang lain. Di saat berdoa pun kita merasa bahwa kesakitan, himpitan, luka, hantaman, persoalan, konflik sudah berkecamuk dalam batin dan hati kita. Memang tidak mudah untuk bersabar untuk menanti jawaban atas doa yang kita naikkan kepadanya. Namun jika Yesus juga tidak menuntut Bapanya, siapakah kita yang melakukan hal tersebut, saudara? Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga adalah salah satu poin penting yang harus kita perhatikan di dalam doa kita. Makna ungkapan ini pun bisa memiliki arti bahwa jawaban atas doa-doa kita adalah sesuai waktunya Tuhan. Saudara, percayalah bahwa bukan waktu kita yang terbaik bagi kita, sekalipun doa kita rasanya ingin segera dijawab. Manusia selalu menginginkan sesuatu dengan cepat dan langsung. Namun cara Tuhan bekerja dalam menjawab doa adalah menurut cara Tuhan. Saudara, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada pertemuan, ada perpisahan, ada siang dan malam, dan sebagainya. Semua bergulir, berputar seperti roda. Dan Tuhanlah yang mengendalikan perputaran roda itu. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada masanya. Tidak ada yang abadi kecuali kebaikan yang terus diwariskan di hati tiap-tiap manusia. Tuhan ingin kita belajar untuk berjuang, bertahan,
dan merelakan apa yang telah lalu. Dan untuk menuju ke padang rumput hijau, kita harus mengayuhnya agar roda-roda itu melaju. Tuhan tidak ingin kita berlama-lama merenungi masa lalu. Tuhan ingin kita mengarahkan pandangan pada masa depan yang telah Tuhan sediakan dengan indahnya. Percayalah saudara, pada waktunya Tuhan dan nikmati setiap prosesnya. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan ajar dan bawa kami untuk senantiasa mempercayai waktu Tuhan. Karena kami percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Mari Tuhan berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bebaskan. Yang berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi dan ancaman virus varian baru Omikron. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa, tetap berdoa senantiasa, bersukacita senantiasa, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.